kita bertentangan dengan diri kita. Kenapa? Dapat ilmunya baru sebagian sudah fatwa. Mestinya finishkan, selesaikan, sempurnakan satu kajian dalam satu tema, baru buat kesimpulan. Kalau sekedar alasannya Nabi nggak pernah buat, yang buat mem itu lebih duluan dia bid'ah dibanding menghukumi nuzulul Quran. Pernah nggak Nabi berdakwah dengan mem? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Nabi menyampaikan risalah dakwah dengan Facebook? Jika alasannya Nabi tidak buat. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau semua Nabi tak pernah buat, kita sebut bid'ah. Masjid kita ini banyak bid'ahnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ke-21 kita semua dikaruniakan Allah nikmat sehat, bisa menjalankan Ramadan selesai 2/3 pertama Ramadan, sisa 1/3 terakhir. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Rasul kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat sarung beliau. Wa ahya lailah, beliau isi malam-malam beliau dengan banyak ibadah. Wa aiqaza ahlahu, dan beliau bangunkan keluarga beliau untuk ikut serta ibadah di malam hari selama bulan Ramadan, terutama 10 terakhir. Maka bila kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Ramadan itu beliau tingkatkan semua ibadah beliau, tapi masuk 10 terakhir itu paripurna dibanding semua waktu ibadah beliau dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu muliakan Allah, ini malam pertama 10 terakhir Ramadan, sehingga Bapak Ibu yang sehat, tidak ada pekerjaan lain yang wajib diikuti di luar masjid. Saya himbau untuk i'tikaf. Kalau ada yang kita mesti kerja, mungkin kerja malam atau siang hari harus masuk kantor, di luar jam-jam kantor segeralah ke masjid. Setiap kali masuk masjid niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, saya niat i'tikaf lillahi ta'ala. Bapak Ibu terhitung i'tikaf selama berada di masjid. Dan Bapak Ibu mesti paham bahwa tidak harus i'tikaf itu 24 jam dan harus sedang puasa. Artinya i'tikaf ini selama kita bisa menetap di masjid lebih lama daripada tumakninah dalam tumakninah salat, sudah disebut dengan i'tikaf, sah i'tikaf kita. Sehingga mungkin di antara kita ada yang mesti bekerja masuk kantor karena dia PNS, karyawan, atau dia sebagai staf di kantor. Silakan masuk kerja di jam kerja, di luar itu segera balik ke masjid, sehingga waktu kita didominasi di masjid. Apa yang kita buat ketika i'tikaf? Silakan Bapak Ibu ingin perbanyak baca Quran, perbanyak salat sunnah, perbanyak zikir yang lain selain baca Quran, atau adakan majelis ilmu, atau Bapak Ibu hanya sekedar tafakkur, menghisap diri terhadap apa yang pernah dibuat dan apa yang akan dibuat oleh kita untuk bekal ke akhirat nanti. Sehingga tidak mesti kita ketika i'tikaf isinya sholat semua atau baca Quran sepanjang waktu. Tidak, bisa divariasikan sesuai yang bisa setiap orang buat. Karena ada orang yang dia hafal Quran, dia bisa Quran terus. Ada orang yang dia senang sholat, dia bisa sholat terus. Semua kita tidak sama. Maka silahkan beramal soleh yang terbaik yang bisa Bapak Ibu buat masing-masing. Saya masuk pada kajian malam hari ini, bagaimana kita berinteraksi dengan nas-nas syariat. Di antara sampel yang ingin saya ajukan adalah saat Allah bercerita tentang puasa,
Ada satu ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kata Al-Quran, makan minumlah kalian. Kapan? Di malam hari, sampai nanti terbit fajar. Begitu terbit fajar harus stop, dengar azan atau tidak, atau kalau di Pekanbaru dengar sirine atau tidak, di sebagian tempat dengar beduk atau tidak. Terbit fajar stop, mesti berhenti. Atau kalau kita penanda waktu fajar itu adalah dengan azan subuh, begitu dengar azan subuh mesti berhenti. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau orang waktu dengar azan atau waktu terbit fajar itu ada makanan di mulutnya, maka hendaklah dia keluarkan. Wa idzabtala'ahu, kalau dia telan, faqad batala shaumuh, batal puasa dia di hari itu. Dia wajib puasa, tapi puasa itu dianggap batal dan harus diqadha. Saya ulang ya, kalau sudah terbit fajar atau sudah masuk waktu menahan, di kita ditandai dengan adzan subuh, harus berhenti. Kalau masih makan, maka makan tadi membatalkan puasa, dan puasa di hari itu mesti diqadha. Tapi dia wajib puasa hari itu. Kenapa? Karena Ramadan, setiap muslim mesti puasa setiap harinya. Saya akan bacakan hadis Nabi, tapi hadis Nabi ini Bapak Ibu nanti nilai. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatah. Hadis Sunan Abi Daud. Kalau orang ketika dia sedang makan, sedang minum sahur, terdengar azan subuh, yang sedang makan, anggap ini piring atau ada gelas atau ada sendok yang sedang menjadi alat santap kita. Saat kita makan-makan itu dengar azan, jangan dihentikan sampai selesai makan. Ini hadis, tadi ayat Quran. Sama tidak pemahamannya? Beda Pak? Yang kedua, azan terdengar boleh makan. Yang tadi stop. Kira-kira mungkin tidak ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis Nabi? Mungkin tidak Pak? Tak mungkin ya. Kalau Bapak Ibu sedang makan tadi terdengar azan, habiskan atau gimana? Habiskan atau gimana Bu? Stop. Sepakat? Tapi hari ini ada orang yang mengatakan bahwa kalau belum habis, habiskan, baru selesai. Lalu sebenarnya gimana? Karena nggak mungkin ayat Quran bertentangan dengan hadis Nabi. Kalau bertentangan berarti Nabi tidak patuh dengan Allah yang mengutus Nabi. Berarti masalahnya di mana? Mungkin nas, mungkin pemahaman. Tapi menurut saya tidak mungkin nas Al-Quran dan hadis Nabi yang bermasalah. Pemahaman kita yang mungkin masalah. Maka dalam hadis Nabi yang lain, inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu. Kata Nabi, Bilal, dia kalau azan itu masih malam, makan, minumlah kalau Bilal azan. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai nanti terdengar azan ibnu ummi maktum, jangan lagi makan. Hadis ini azan berapa kali? Dua. Kalau azan pertama boleh makan, boleh minum. Kalau azan kedua tidak boleh lagi. Berarti hadis yang kita baca tadi kira-kira itu maksudnya azan pertama atau azan kedua ini? Azan pertama Pak. Di Nurul Ukhuwah ada azan pertama dan kedua? Berarti cuma ada azan yang kedua tadi itu. Betul? Maka
kalau kita pahami kedua hadis tadi, lalu kita pahami juga dengan ayat Al-Quran, kira-kira terang tidak maknanya? Sinkron tidak ayat dengan hadis? Ayat dan hadis sinkron. Kenapa? Kalau azan pertama fajar belum terbit, azan kedua fajar terbit. Kata ayat fajar terbit berhenti. Di hadis kalau azan kedua berhenti. Sejalan? Maka pelajaran kedua dari ayat dan hadis tadi, hadis-hadis Nabi jangan dipahami mana yang kita dapat saja, tapi mesti kita cari dalam satu tema yang sama ada berapa hadis. Setelah dapat semua hadis, baru dianalisa keseluruhannya, baru diambil kesimpulan. Karena kalau tidak Bapak Ibu, jangan-jangan hari ini halal, besok haram. Ketemu lagi hadis yang lain, halal lagi. Ketemu lagi hadis yang lain, haram lagi. Kita bertentangan dengan diri kita. Kenapa? Dapat ilmunya baru sebagian sudah fatwa. Mestinya finishkan, selesaikan, sempurnakan satu kajian dalam satu tema, baru buat kesimpulan. Paham? Itu pelajaran kedua dari ayat dan hadis. Yang ketiga, kita ini bukan orang yang hafal ratusan ribu hadis, jutaan hadis, atau banyak hadis, atau juga bukan orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Kalaupun ada, belum tentu kita ini orang yang paham semua makna 30 juz dalam Al-Quran. Sehingga kalau dapat satu atau dua ayat, kemungkinan pemahaman kita baru terbatas terjemahan, yang kemudian terjemahan itu jangan-jangan belum mewakili makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Sehingga ketika membuat meme, kadang-kadang kan di Facebook itu banyak meme yang bersebaran, termasuk yang terakhir, bid'ah hukumnya membuat nuzulul Quran. Masa memperingati turunnya Al-Quran bid'ah? Kalau sekedar alasannya Nabi enggak pernah buat, yang buat meme itu lebih duluan dia bid'ah dibanding menghukumi nuzulul Quran. Pernah enggak Nabi berdakwah dengan meme? Pernah enggak? Enggak pernah. Pernah enggak Nabi menyampaikan risalah dakwah dengan Facebook? Jika alasannya Nabi tidak buat. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau semua Nabi tak pernah buat, kita sebut bid'ah. Masjid kita ini banyak bid'ahnya Bapak Ibu. Masjid Nabi enggak ada yang gagah seperti ini. Masjid Nabi tanah. Bahkan Nabi cerita, waktu Nabi sujud itu, di kening ini nempel tanah-tanah karena habis hujan. Kalau habis hujan tanah masjid basah, sujud nempel. Kalau sekedar alasannya Nabi tidak buat, maka bid'ah itu bukan Nabi tak buat. Yang bid'ah itu adalah amaliyah bukan dari agama dimasukkan kepada agama. Itu yang bid'ah. Amaliyah tak berasal dari dalil nas syariat Al-Quran dan Sunnah, tidak berasal dari ijma' para ulama, dimasukkan menjadi ajaran agama, itulah yang bid'ah. Faham ya? Bukan Nabi tak buat dia bid'ah. Kalau sekedar Nabi tak buat, baju saya ni bid'ah juga ni, kopiah saya ni bid'ah juga. Apalagi ini kabarnya ini tradisinya orang Cina, bukan orang kita. Peci haji yang Bapak Ibu buat itu tradisi orang Cina. Maka Pak Haji itu dia pakai pecinya orang Cina. Baju-baju yang dipakai oleh orang Muslim hari ini, baju Muslim kata kita, baju koko. Tahu baju koko? Ini berapa harga nih koko? Tahu? Paham maksud saya? Koko yang punya, bukan encik, bukan puan yang punya. Koko yang punya. Teluk Belanga baru encik dan puan yang punya. Tapi koko itu dia. Kalau sekedar Nabi tidak buat, maka mesti diluruskan pengertian bid'ah itu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah,
kita ini bukan orang hafal Al-Quran, hafal semua hadis. Oleh karena itu, pemahaman agama yang benar mesti mengikut orang yang paham. Sehingga mesti mengikut para ulama yang paham Al-Quran dan hadis, berfatwa masalah agama, baru kita benar dalam beragama. Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita enggak ngerti agama ini, tanya kepada yang paham, ikuti yang paham, beramal dengan amalan orang yang paham agama. Saya masuk lagi ke bahasan berikut. Di sini kita malam ke-16, 17, 18 sampai terakhir witir kunut tidak? Kunut. Kenapa kunut? Kan Nabi enggak pernah solat tarawih 11 rakaat. Pernah Nabi tarawih 11 rakaat? Enggak pernah. Tarawih itu asalnya pertama sekali dari siapa? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, lalu diikuti sahabat Nabi, lalu ijma' sahabat Nabi salat tarawih itu 20 rakaat. Ijma' sahabat Nabi, ijma' itu sepakat sahabat Nabi yang hidup di masa Sayyidina Umar seluruhnya tarawih 20 rakaat. Setelah itu enggak berubah, tarawih 20 rakaat. Lalu yang kita buat setiap malam itu apa? Solat malam Nabi. Dibuat Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Silakan cari dalam hadis apakah Nabi solat tarawih 11 atau tidak. Enggak akan ketemu Nabi tarawih 11 rakaat. Nama tarawih itu muncul sejak Sayyidina Umar ibn al-Khattab membuat tarawih 20 rakaat. Nabi enggak sebut solatnya tarawih. Saya lanjut. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau salat dengan para sahabat yang salatnya 20 tambah 3 tadi, bila masuk paruh kedua Ramadan, paruh kedua berarti malam 16 ya, mereka berkunut saat rakaat terakhir. Dan kunut dalam witir ini mazhab semua ulama. Mazhab yang 4 sepakat witir itu pakai kunut. Hanya saja teknisnya enggak sama. Contoh Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, mereka kunut setiap malam kalau witir. Jadi witir di Ramadan atau tidak Ramadan, asal witir kunut. Di sebagian mazhab ketika Ramadan mereka kunut, ada yang kunutnya setelah rukuk, ada yang sebelum rukuk. Tapi poinnya sepakat witir ada kunut. Paham Bapak Ibu? Di luar mazhab yang 4 yang tidak kunut ketika witir, kita tinggal ikut mazhab yang 4 atau yang tidak dianggap sebagai mazhab resmi umat Islam dalam beragama. Bapak Ibu perlu paham, hari ini mazhab yang resmi beragama itu hanya 4 mazhab. Di luar itu tidak dianggap resmi. Kenapa? Karena kita tidak bisa validasi ketersambungan ilmu kepada para pendiri mazhabnya. Tapi yang 4 bisa divalidasi. Saya berguru dengan siapa, guru saya berguru dengan siapa, sampai bersambung pada Imam Syafi'i. Kitab yang beredar bisa dikaji, ini murid siapa, gurunya siapa, kitab ini diambil dari kitab yang mana. Lisan dan tulisan mazhab yang 4 bisa ditelusuri, validasi ketersambungan mata rantai sanad ilmu. Di luar itu tidak. Makanya kalau ada orang mendakwa mazhabnya di luar mazhab yang 4, kemungkinan akan banyak masalah dalam beragama. Kenapa? Validasinya enggak bisa teruji. Itu silakan dites masing-masing nanti, kalau Bapak Ibu sanggup. Kalau tidak, serahkan kepada ahli agama untuk menilainya. Jadi ketika Sayyiduna Umar ibn al-Khattab berkunut saat witir, sahabat Nabi lain yang mengikuti, termasuk Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Beliau juga kunut ketika witir dalam separuh terakhir Ramadan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab fikih Islami kunut itu ada 2. Yang kunut sunnah, 1
setelah di salat subuh setelah rukuk rakaat kedua, yang kedua di setelah rukuk setengah terakhir Ramadan pada salat witirnya. Lalu Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan bahwa Rasul memang qanata syahran, Rasul pernah kunut, thumma tarakahu, kemudian Rasul tinggalkan kunut itu. Tapi ada hadis yang lain Bapak Ibu. Kata sahabat Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qanata Rasulullah, hal qanata Rasulullah fi salati subhi, qala na'am ba'da ruku'i yasiran. Dalam hadis yang lain, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasul ditanya, sahabat Anas ditanya, apakah Rasul berkunut ketika salat subuh? Iya, kata sahabat Anas, dibaca oleh Rasul setelah rukuk, beliau baca zikir yang lain sedikit baru kunut. Dalam hadis yang lain, Rasul sampai meninggal setiap salat subuh berkunut. Kalau tadi kan Rasul kunut kemudian enggak lagi kunut. Kalau ini sampai meninggal kunut. Kira-kira gimana memahaminya? Bertentangan enggak hadis tadi? Bertentangan. Yang tadi Rasul kunut kemudian enggak lagi kunut. Yang ini sampai meninggal kunut. Bertentangan tidak? Maka apa kata Imam Nawawi dan Imam Baihaqi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia kunut, dia berdoa, dan doa itu sebagian isinya melaknat sebagian kelompok masyarakat, melaknat sebagian nama-nama orang disebut dalam kunutnya. Lalu Jibril datang menegur, Muhammad, engkau ini bukan pelaknat, engkau ini bukan untuk melaknat umat engkau. Engkau diutus Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Rahmat dengan laknat bertentangan, bertolak belakang. Laknat doa kutuk, rahmat doa sayang, doa mengasihi, bertentangan. Maka kata Jibril, tinggalkan laknatnya, kunutnya tetap dibuat. Itu sebabnya kata Sayyiduna Anas, Rasul sampai meninggal tetap berkunut. Yang dibuang apa? Yang ditinggalkan apa? Laknat dalam doa kunut. Tapi kunutnya enggak ditinggalkan Rasul. Kunutnya enggak pernah dihapuskan hukumnya oleh Rasul, tetap dibuat Rasul sampai meninggal. Maka para sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Uthman, dan sahabat-sahabat yang lain, kalau subuh mereka kunut. Begitu Bapak Ibu. Makanya hadis Nabi ini dia banyak. Kalau seandainya kita pahami satu, datang waktu yang lain pahami satu lagi, kita akan kontradiksi dengan diri kita. Kenapa? Ilmunya belum clear, belum komprehensif, sudah mengeluarkan fatwa yang prematur. Itu. Berinteraksi kita dengan Quran mesti kita pahami keseluruhan. Maka hari ini Bapak Ibu, banyak di kita itu muncul kehebohan. Sebabnya adalah orang yang ilmunya prematur atau dia bukan ahlinya bicara banyak dalam masalah yang bukan ahli dia. Makanya kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakata man lam ya'lam laqallal khilaf." Andaikan orang-orang tak berilmu, orang-orang yang tak paham, orang-orang yang dia belum sampai kepada derajat keilmuan yang semestinya diam, tak banyak bicara, tak akan banyak kehebohan di internal umat Islam. Masalah kita kan yang enggak ngerti yang banyak bicara. Yang ngerti mereka tidak punya media seperti yang enggak ngerti. Para alim ulama mereka enggak sengeh anak muda dalam bermedia sosial. Anak muda begitu dapat informasi, dia pengen tampil, dia pengen menunjukkan diri, dia merasa bahwa kebenaran ini mesti ditunjukkan,
maka dia buatlah kreasi dia, dimunculkan dalam bentuk podcast, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk media mungkin Facebook, Instagram dan lain-lain, muncullah ke masyarakat. Yang namanya media sosial, dia tanpa ruang batas, maka dia akan masuk ke ruang manapun. Maka masyarakat yang tadinya sudah beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama yang berkapasitas, mereka menjadi bingung, menjadi goyah. Oleh karena itu kami himbau para imam masjid, para pengurus masjid, pastikan masjid kita berimam, berpengajian kepada orang yang punya kapasitas. Kalau tidak, setiap masjid akan muncul berbagai ikhtilaf, perselisihan, kehebohan. Pada akhirnya masjid bukan menjadi tempat yang menyejukkan beribadah kepada Allah, tapi masjid menjadi tempat untuk kita saling buruk sangka, saling beradu argumen, dan saling merasa benar satu dengan yang lain. Sehingga akan muncul nanti ada seseorang yang merasa benar, kemudian ada imam resmi, dia boleh jadi akan nyelonong jadi imam. Kenapa? Bagi dia imam resmi tidak beramal sesuai sunnah. Muncullah dia. Imam resmi ada, maka masyarakat akan menolak. Maka ketika itu terjadi, heboh kita di masjid. Atau ketika imam resmi kita melakukan imam seperti hal yang disepakati, amaliyah masyarakat kita, mereka merasa tidak benar, merasa sunnahnya seperti yang mereka pahami, mereka akan menggembosi masyarakat. Imam kita enggak sesuai sunnah, mestinya begini, mestinya begitu. Akhirnya ributlah di masjid-masjid. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pakem agama itu sudah ada. Patron atau cara beragama itu sudah ada. Tinggal kita mengikuti track yang sudah dibuat oleh para ulama dan tradisi keilmuan, karena setiap ilmu punya tradisi, punya metodologi dan punya pakarnya. Yang tidak ngerti sebaiknya ngikut yang ngerti. Tidak masuk akal orang tidak paham bicara yang dia tidak paham. Tidak bisa diterima orang yang ilmunya belum matang dia bicara apa yang dia tidak matang. Kenapa? Dia jangankan bertentangan dengan orang, dengan dirinya saja belum selesai. Saya kira ini contoh memahami nas Al-Quran, nas hadis Nabi, bagaimana kita beragama menurut cara yang tepat dalam beragama. Kalau begitu insya Allah selamat Bapak Ibu. Enggak paham Quran dan Sunnah, ikut yang paham Quran dan Sunnah, aman beragama. Paham Quran dan Sunnah, amalkan. Cuma paham Quran dan Sunnah, apakah betul sesuai maksud Allah dan Rasul? Kalau tidak, lebih baik ikut kepada yang paham, lebih aman, lebih selamat. Kita ini kadang-kadang dalam masalah agama semuanya pengen komen, tapi dalam masalah lain kita ngakui, saya bukan dokter, kalau berobat mesti ke dokter. Saya bukan mekanik, kalau mobil saya ada masalah saya datang ke bengkel, datang ke mekanik. Tapi masalah agama kita enggak jujur dengan diri kita. Maka sebaiknya kita perbaiki ini Bapak Ibu, agar kehebohan yang terjadi di masyarakat kita tidak semakin berlarut karena ketidaktahuan atau karena ego atau karena hawa nafsu, bukan karena ilmu. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.